Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih kepada Tuhan mempertemukan kita kembali dalam kasih-Nya. Kita dalam pekan-pekan ya hari-hari ini fokus tentang Roh Kudus, bagaimana kita boleh alami, disegarkan, dikuatkan, dipulihkan melalui doa-doa kita. Saudaraku, bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Sekali lagi, saya sampaikan ya, tidak bosan saya menyampaikannya, bahwa Tuhan sudah mencurahkan. Tinggal kita menerima. Tinggal kita hidup di dalamnya. Ya, saudaraku. Jadi, saudara, berdoa untuk mohon dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu artinya adalah sebuah komitmen untuk hidup bersama Tuhan. Untuk hidup dipimpin oleh Tuhan. Jadi bukan sekedar kita mengalami tanda kepenuhan Roh Kudus, yaitu berkata-kata dengan lidah asing. Tetapi suatu kerinduan bagi kita untuk hidup bersahabat dengan Dia. Itu sebabnya tema dari renungan kali ini adalah bersahabat dengan Roh Kudus. Haleluya. Bersahabat dengan Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus adalah Allah. Pribadi Allah yang menyertai kita di bumi ini. Roh Kudus adalah bentuk Allah Immanuel. Dalam perjanjian lama melalui pelajaran Roh Kudus ya, Anda sudah menyimak dalam pelajaran-pelajaran yang lalu, Roh Kudus tampil dalam berbagai bentuk. Dia pernah tampil dalam bentuk tiang awan, tiang api, ya kan, menyertai bangsa Israel dalam perjalanan. Dia dalam pengurapan hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, raja-raja, para imam. Dan bagi kita, anak-anak Tuhan dalam perjanjian baru, janji Tuhan, Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya. Rasul Petrus memberikan tips, bertobat, dibaptis, penuh Roh Kudus. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, di dalam Yohanes pasal 14, ayat 16 sampai 17a, di sana ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sungguh bahasa yang penuh kasih. Bahasa Tuhan ini penuh dengan empati. Bagaimana gereja Tuhan akan hidup di tengah kehidupan di dunia ini, ketika dia naik ke sorga nanti, kemudian siapa yang akan menyertai gereja Tuhan? Jadi saudaraku, Roh Kudus, pribadinya, pekerjaannya, itu bentuk kasih mesra Allah kepada kita, anak-anaknya. Sungguh heran kalau ada orang yang ketakutan terhadap Roh Kudus. Ketika ibadah, di mana Tuhan hadir dalam pengurapan, dia merasakan ketakutan. Saudaraku, sedangkan Roh Tuhan itu adalah pribadi Allah yang peduli. Di sini dikatakan, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, ketika ada orang ketakutan terhadap hadirat Allah, kehadiran Roh Kudus, tentu dia hidup di luar kebenaran. Karena dia adalah Roh kebenaran. Tetapi bagi orang yang hidup dalam kebenaran, maka kemudian dia adalah sahabat yang sangat manis. Sahabat yang sangat indah. Sehingga itu sebabnya untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, syarat yang pertama adalah bertobat.
Bertobat adalah meninggalkan ketidakbenaran, hidup dalam kebenaran, sebab dia akan dipenuhi oleh roh kebenaran. Haleluya, haleluya. Jadi saudaraku, tidak akan lama Anda berdoa untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau Anda memulai doa Anda dengan kalimat, Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan, aku mau hidup dalam pertobatan yang sungguh. Tuhan, aku mau hidup dalam kebenaran. Tuhan, pimpin aku dalam kebenaran-Mu. Maka roh kebenaran itu akan hadir di dalam kehidupan Anda dan saya untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Haleluya. Itu adalah awal dari bersahabat dengan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus adalah meterai tanda milik Allah yang menjadi jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Seluruh yang Tuhan janjikan. Apa sih yang Tuhan janjikan? Banyak. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal, tidak akan binasa. Kita akan hidup dalam kemuliaan Allah, bukan dalam kehinaan. Kita akan bersama-sama dengan Allah, bukan dibuang dari hadirat-Nya. Kita akan menikmati Yerusalem baru. Kita akan menikmati sorga. Saudaraku, semua itu belum kita alami. Hari ini masih merupakan janji. Tetapi bukti keseriusan Tuhan akan janjinya. Dia memberikan tanda meterai kita sebagai miliknya. Dia memberikan jaminan itu sebagai bukti bahwa dia serius dengan janjinya. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan pribadinya sendiri hadir di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang hadir di dalam hati kita. Haleluya! Kalau pribadinya, yaitu dia sebagai Allah dalam bentuk Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka yang namanya sorga, keselamatan kekal, hidup kekal, kemuliaan Allah itu kemudian pasti akan kita terima. Haleluya, haleluya. Itu yang ditekankan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 22. 2 Korintus 1, 21, 22. 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Saudaraku, berkali-kali saya katakan, kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan itu satu perubahan status. Dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan, dari orang yang dibuang menjadi orang yang didekatkan, dari orang yang mewarisi kebinasaan menjadi mewarisi hidup yang kekal, dari yang bukan anak diangkat menjadi anak, dan sebagai tandanya adalah diurapi oleh Roh Kudus. Saudaraku, Allah adalah Allah yang mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kalau ada yang lain yang menawarkan jaminan yang sama, silakan Anda pilih. Tetapi kalau hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada jaminan ini, maka kita tidak punya pilihan lain yang lebih indah. Haleluya, saudaraku. Tetap di dalam Tuhan Yesus. Karena meterai tanda miliknya, jaminan akan semua yang Dia janjikan akan tetap ada di dalam hatimu dan hatiku, yaitu berupa urapan Allah, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Katakan amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Nah, Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14, di sana dikatakan, Efesus 1, 13, 14. Di dalam Dia, kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Haleluya. Jangan hanya jadi Kristen, saudara.
Tapi jadilah Allah, jadilah anak Allah, jadilah orang yang memiliki meterai tanda milik Tuhan di dalam hati kita. Dan itu hanya kita terima ketika kita lahir baru. Jadi Kristen tanpa lahir baru itu sama dengan bukan Kristen. Tidak ada meterai di dalam hatinya, yaitu tidak ada Roh Kudus sebagai tanda milik Allah di dalam hatinya. Penting saudaraku, puji Tuhan kita semua sudah lahir baru. Maka di dalam hati kita ada Roh Kudus. Sebagai tanda yang paling gampang adalah kita bisa menyebut Allah itu Bapa kita, ya. Kita bisa berdoa Bapa di dalam sorga. Dan kemudian itulah tandanya kita anak-anak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Lanjut. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Mungkin bagi beberapa kita ayat ini sulit dimengerti ya, tapi gampangnya begini. Tanpa Roh Kudus, tidak seorang pun sampai kepada hidup yang kekal. Itu aja. Tanpa Roh Kudus, tidak semua, katakan, tanpa Roh Kudus, maka seseorang tidak akan sampai kepada hidup yang kekal. Kenapa? Karena tidak ada tanda milik Allah padanya. Dia bukan milik Tuhan. Nah, Tuhan mengenal miliknya. Pendeta bisa tertipu kalau tidak diterangi oleh Roh Kudus. Seseorang kelihatan seperti milik Allah. Tetapi Tuhan tahu betul siapa miliknya. Apakah Anda dan saya milik Tuhan? Ya, amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, betapa pentingnya Roh Kudus. Roh Kudus melahirkan kita kembali. Roh Kudus memeteraikan kita sebagai milik Allah. Roh Kudus adalah jaminan bagi semua janji Tuhan. Jadi menjadi aneh ketika ada orang Kristen mengaku diri anak Tuhan, tidak bersahabat dengan Roh Kudus. Bahkan di dalam pikirannya Roh Kudus itu tidak ada. Tetapi bagi kita mau rindu bahwa semakin hari kita semakin mengenal pribadi agung ini. Karena pribadi yang agung inilah yang akan terus menyertai kita sampai kehidupan yang kekal. Sampai kita menerima seluruh janji Tuhan. Oh, haleluya. Saudaraku, Roh Kudus juga yang akan membawa gereja mencapai kesempurnaan. Roh Kudus juga yang akan menerbangkan gereja pada waktu penyingkiran. Roh Kudus juga yang akan membangkitkan kita pada kebangkitan yang pertama. Dan kita tahu mereka yang bangkit pada kebangkitan pertama, bangkit untuk menerima upah. Tetapi mereka yang bangkit pada kebangkitan yang kedua, bangkit untuk menerima penghukuman. Jadi betapa pentingnya peran Roh Kudus itu di dalam keselamatan kita. Menjadi aneh kalau Roh Kudus itu pribadi yang asing bagi kita. Oh, saudaraku. Roma pasal 8 ayat 11 berkata begini. Roma 8 ayat 11. Kita baca bersama-sama tertayang di situ ya. Roma 8 ayat 11. 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Haleluya, haleluya.
Ingat, saudaraku, ketika kematian sudah menjemput, tidak bisa mengambil pilihan lagi. Apakah Roh Kudus akan tinggal di dalam kita atau tidak. Tetapi itu akan menentukan nasib pada waktu hari kebangkitan. Bagi setiap orang yang di dalam dirinya ada Roh Kudus, maka dia akan alami kebangkitan yang pertama. Tetapi yang tanpa Roh Kudus akan alami kebangkitan yang kedua. Dan tadi sudah disebutkan, yang pertama untuk terima upah, yang kedua untuk terima hukuman. Pilihan itu sekarang ketika kita masih hidup. Untuk mengizinkan, untuk memohon dengan sangat agar Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hati kita. Dan untuk itu kita tidak bisa bermusuhan dengan Dia. Bagaimana mungkin hidup kita bertentangan, bermusuhan dengan Tuhan, lalu kita mohon agar Dia kerasan, berkenan untuk tinggal di dalam kita. Saudaraku tahu, Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Dan bagi Anda yang tahu sifat burung merpati, Anda sangat tahu. Kalau burung merpati itu punya rumah, dia terbang kemanapun, dia akan kembali ke situ. Tapi kalau Anda taruh bangkai tikus atau bangkai cicak atau kotoran di dalam rumah merpati itu, dia nggak mau masuk lagi, saudara. Nah, saudaraku, itu sebabnya. Setelah menyadari betapa pentingnya Roh Kudus bagi keselamatan kita. Saya ulang, Roh Kudus melahirkan kita kembali. Roh Kudus memeteraikan kita sebagai milik Tuhan. Roh Kudus adalah jaminan bagi semua yang Tuhan janjikan. Roh Kudus akan menyempurnakan gereja. Roh Kudus akan menerbangkan gereja pada waktu penyingkiran. Roh Kudus membangkitkan orang percaya pada kebangkitan yang pertama, saudaraku. Berarti bisa dikatakan bahwa tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mendapatkan semua itu. Dan penting bagi kita untuk hidup bersahabat dengan Roh Kudus. Ya, nah bagaimana kita bisa membangun persahabatan dengan Roh Kudus, sebab Dia pribadi Allah, pribadi yang agung, pribadi yang mulia. Kita tidak layak sebenarnya bersahabat dengan Dia. Dia yang berkenan untuk turun ke dunia, menyertai kita. Tuhan Yesus mengirimkannya untuk kita. Maka kita perlu tahu diri, saudaraku, agar kita mengucap syukur dengan cara kita menyesuaikan diri, hidup kita, agar membuat Roh Kudus berkenan untuk selalu menyertai kita. Ya, saudaraku, yang pertama, persahabatan itu dibangun atas dasar kebutuhan, ketergantungan. Ya, seseorang tidak akan mungkin bersahabat dengan seseorang kalau nggak butuh. Jangankan bersahabat, berteman aja nggak mau. Kalau nggak butuh, menegur pun ogah, memang nggak butuh. Nah, ketika seseorang ingin bersahabat dengan Tuhan, bersahabat dengan Roh Kudus, maka dia perlu untuk menyadari bahwa dia sangat membutuhkan pribadi itu. Sedemikian dia butuh sampai dia berkorban pun rela. Banyak orang menjalani kehidupan tanpa kuasa Allah. Memang Allah mengaruniakan kepada manusia akal budi dan kemampuan. Bagaimanapun juga kerajinan dan ketekunan tanpa penyertaan Tuhan pun ada hasilnya. Ya, orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, asal mereka giat bekerja ya ada hasil, giat belajar ya pinter juga. Tapi kan hidup ini tidak sebatas itu. Hidup ini kan akan berlanjut setelah kematian. Maka Tuhan Yesus bilang, apa gunanya kamu memperoleh seisi dunia dan kekayaan dan isinya, kalau jiwamu binasa? Jadi ada yang lebih berharga dari kesuksesan di dunia ini, ada yang lebih berharga dari harta benda ini, yaitu kekekalan yang mulia bersama dengan Tuhan. Siapa bisa mengarahkan kita ke sana? Adalah Tuhan sendiri, yaitu pribadinya, yaitu Roh Kudusnya. Ya, saudaraku? Nah, mari kita lanjutkan.
Di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 8, di sana dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ini bicara benih yang ditabur, ya. Ada penabur, ada benih yang ditabur, dan ayat 8 mengatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Nah, yang beda ada hasilnya. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudaraku, orang sama-sama hidup, diberi oleh Tuhan modal. Hidup itu modal, sehat itu modal. Waktu diberikan oleh Tuhan sama, 24 jam sehari. Tapi hasilnya beda. Ya, hasilnya beda. Ada yang 30 kali lipat, anggap saja itu hasil yang minim, ada 60 kali lipat, itu sedang, dan ada yang 100 kali lipat, itu maksimal. Kalau ditanya, Anda sebagai petani, kalau Anda mau panen, Anda pilih yang mana? Tentu kalau kita sehat pikiran kita ingin hasil yang maksimal, 100 kali lipat. Kalau Anda investasi, dalam bentuk apapun, Anda ingin return berapa, return of investment, atau return dari aset Anda, pengen yang maksimal, ya. Tetapi yang maksimal ini tidak bisa diupayakan oleh manusia dalam kekuatannya. Secara jasmani banyak hal yang kita bisa kerjakan, tetapi kalau kita membutuhkan terobosan-terobosan di dalam kehidupan kita, yang kemudian orang mengatakan itu adalah sesuatu yang ajaib, sesuatu yang di luar batas kemampuan kita, tetapi itu nyata ada, yang orang awam menyebutnya mujizat, maka kemudian kita membutuhkan bantuan dari sesuatu yang memiliki kuasa yang di atas kekuasaan alam. Disebutnya supra alamiah. Nah, itu adalah pribadi Allah yang sanggup menyediakan kepada manusia hal-hal yang ajaib. Contoh yang sederhana saja, saudaraku. Kalau ada seseorang yang sakit, sedemikian dia sudah berupaya, tidak juga kunjung sembuh. Selama dia masih punya semangat hidup, kalau ditanya, apa yang dia pengen? Sembuh. Tetapi kalau dokter sudah mengatakan bahwa tidak ada obatnya, dan kemungkinan sembuhnya sangat kecil, apa yang dia harapkan? Mujizat. Nah, kemudian kita menyadari bahwa ada sesuatu yang kita butuhkan. Dan sesuatu itu ada dalam pribadi Allah yang sanggup untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Maka ada ayat yang mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ketika ini kompak, maka sesuatu yang ajaib terjadi. Pertanyaan sederhana, Anda butuh yang gitu-gituan enggak? Atau sudah merasa cukup dengan apa yang ada? Saudaraku? Nah, dalam usahanya, banyak manusia yang tidak mencapai hasil yang maksimal. Dan tidak menikmati yang terbaik. Padahal yang maksimal dan terbaik itu ada. Tetapi tidak bisa diraih. Mengapa? Karena keterbatasannya. Dia hidup dalam keterbatasannya. Dia berjuang dengan dirinya yang terbatas itu. Tetapi lain perkara jika Tuhan terlibat di dalamnya. Karena dia adalah pribadi yang tidak terbatas. Kemudian ceritanya akan menjadi lain. Ketika Allah ini aktif, berperan, ikut campur di dalam urusan kita. Bukankah Allah Immanuel itu artinya Allah menyertai kita? Untuk apa dia menyertai kita? Tidak untuk dianggurkan, saudaraku. Saya suka membayangkan ya, kalau kita mau menyeberang jalan gitu, jalannya rame banget. Orang nggak mau memberi kesempatan penyeberang jalan untuk lewat. Tetapi di pinggir jalan ada Pak Polisi. Polisi lalu lintas. Kemudian kita minta
tolong Pak, saya mau menyeberang jalan, tapi ini rame banget, orang kayaknya tidak mau ngalah deh. Boleh nggak Pak saya dibantu untuk nyeberang? Terus Pak polisi bilang, ayo. Bayangkan saudara, ketika kita berjalan di sebelah dia atau dituntun oleh dia lebih-lebih, lalu dia angkat tangannya dengan seragamnya itu, dan kemudian kendaraan-kendaraan itu taat kepada dia, dan kita nyebrang dengan aman. Jadi ada gunanya bersahabat dengan polisi tadi sejenak. Ada urusan yang kita sulit untuk menyelesaikannya menjadi begitu mudah. Saudaraku, pernahkah Anda membayangkan bahwa urusan-urusan kita yang selama ini sulit dan sukar akan menjadi begitu mudah ketika pribadi ini, sahabat agung kita ini, diberikan kesempatan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Mohon maaf ya, tapi banyak orang Kristen yang membuat Allah nganggur. Dia pusing sendiri, dia capek sendiri, dia kecewa sendiri. Sebab meskipun dia memiliki Allah Immanuel, maaf, Allahnya diparkir. Nah, buat apa punya sahabat luar biasa ini? Kalau kemudian sahabat agung kita ini tidak kita undang untuk berkarya, itu artinya kita butuh. Nah, karena kita butuh pertolongannya, butuh penyertaannya, kemudian kita membangun persahabatan dengan dia. Lain perkara kalau memang tidak butuh ya, firman Tuhan ini juga nggak ada guna buat seseorang yang nggak butuh. Tetapi kita percaya bahwa kita membutuhkan dia lebih lagi ya, haleluya. Nah contoh saudaraku cepat saja, kalau Roh Kudus ikut campur di dalam urusan kita, maka hal-hal yang sifatnya itu pertambahan itu dikit-dikit saudaraku, akan berubah menjadi pelipat gandaan. Contoh ketika Ishak menabur di tanah Gerar. Ya, pada tahun yang sama dia menuai 100 kali lipat sebab dia diberkati Tuhan. Kalimat ini kan menjadi kata kunci. Sebab Ishak sangat butuh berkat Tuhan, maka ketika Tuhan berfirman jangan pergi ke Mesir, tetap di tempat di mana aku perintahkan kamu tinggal, menabur di situ, Ishak taat. Dia mengorbankan idealismenya, dia mengorbankan rencananya. Dia lebih mentaati perintah Tuhan meskipun kelihatannya tidak masuk akal. Tetapi karena dia butuh pertolongan Tuhan dan butuh berkat Tuhan, dia rela untuk menaruh ke belakang urusan dia dan pemikiran dia, dan dia mengutamakan urusan Tuhan dan pemikiran Tuhan. Hasilnya, dia diberkati Tuhan, hasilnya pelipat gandaan. Luar biasa. Ya saudaraku, yang kedua, ketika Roh Kudus terlibat, maka hal-hal yang tadinya bertahap akan bisa terjadi dengan seketika. Contoh misalnya, Rasul Petrus, begitu dia diurapi oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan dia berkhotbah yang pertama kali, dia mendapatkan jiwa-jiwa bertobat, hari itu 3.000. Sekarang mari kita hitung, kalau menggunakan cara yang alamiah. Di gereja kita itu jiwa baru 1 tahun berapa ya? Kalau untuk dapat 3.000, kira-kira butuh berapa tahun? Tapi ketika Rasul Petrus dalam urapan kuasa Allah, di mana Roh Kudus yang berkarya pada waktu itu, 3.000 itu 1 hari. Wow, betapa bedanya ketika Roh Allah berkarya. Yang ketiga contoh, hal yang merupakan perubahan sedikit demi sedikit menjadi transformasi yang bersifat seketika. Contoh, berapa di antara kita yang sulit meninggalkan kebiasaan buruk? Berapa di antara kita yang bolak-balik jatuh ke lubang yang sama? Kenapa bertobat itu susah? Tetapi ketika Saulus bertemu dengan Yesus dalam bentuk sinar yang begitu terang, dalam perjalanan ke Damsyik, dia bertobat seketika itu juga. Jadi pertobatan oleh pekerjaan Roh Kudus itu seketika.
Ya, saudaraku. Kemudian yang keempat, contoh yang lain misalnya hal-hal yang sifatnya alamiah. Menggunakan teknologi, menggunakan logika, ilmu pengetahuan, begitu sukar. Tetapi ketika Roh Allah bekerja, kemudian itu menjadi begitu mudah. Contoh, Zerubabel. Zerubabel menghadapi bukit atau gunung yang tinggi. Tetapi kemudian ketika Roh Allah bekerja, itu gunung yang tinggi menjadi tanah yang rata. Bicara tentang Allah melenyapkan, Allah menyingkirkan segala hambatan dan rintangan begitu rupa, sehingga pekerjaan, urusan kita anak-anak Tuhan menjadi lancar. Saudaraku, bagaimana mendengar contoh-contoh ini? Perbandingan ketika kita sebagai manusia berjuang dengan kekuatan kita, dan kita sebagai manusia yang disertai oleh Allah, di mana Allah bekerja, Allah sibuk, Allah repot untuk kita. Hasilnya jauh berbeda. Ya, saudaraku, dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 dikatakan di sana, orang-orang yang menerima perkataannya, Petrus, itu memberi diri dibaptis pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi, bagi kita secara pribadi, bagi kita secara keluarga, lepas keluarga, bagi kita jemaat di GPDI Polonia, kalau kita rindu mengalami terobosan-terobosan, kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Kita harus memastikan bahwa Roh Kudus menyertai kita. Dan untuk itu kita harus membangun persahabatan dengan pribadi agung ini. Ya saudaraku, dalam bersahabat ada pengorbanan. Dalam bersahabat ada pengorbanan. Dan untuk mendapatkan persahabatan dengan Roh Kudus, kita perlu rela untuk mengorbankan ini itu, hal-hal yang dia tidak berkenan, hal-hal yang Tuhan tidak suka. Saudara, harga sebuah persahabatan itu mahal. Apalagi dengan pribadi agung, pribadi yang mulia, harganya semakin mahal. Tetapi upahnya sungguh sangat luar biasa. Ya, haleluya. Nah, untuk memiliki hubungan erat dengan Roh Kudus, kita harus sangat bergantung kepadanya. Butuh banget, bukan sekedar pengen. Butuh banget tuh artinya tidak bisa hidup tanpa dia. Contoh Musa berdoa, Tuhan, kalau engkau tidak menyertaiku, jangan suruh aku melangkah setapak pun. Aku tidak mau konyol, aku tidak mau sia-sia Tuhan. Karena melangkah tanpa penyertaan-Mu, itu tidak akan ada hasilnya. Ya kira-kira terjemahan bebasnya seperti itu. Nah, kalau kita mau refleksi, berapa kali kita lari sendiri tanpa Tuhan? Hanya untuk tersandung, hanya untuk terplecok, hanya untuk jatuh tersungkur, hanya untuk kecewa. Tetapi setelah kita mengerti betapa Roh Kudus itu ada untuk kita. Dia adalah penolong, dia adalah pembela, dia ada untuk menyertai kita, untuk memastikan kita baik-baik saja, untuk memastikan kita berhasil. Saudaraku, mengapa kita tidak mulai membangun persahabatan dengan Roh Kudus? Ya, tapi kan harus ada pengorbanan. Yes. Tetapi hasilnya mantap. Ketika Anda mulai bertobat dengan sungguh-sungguh, ketika Anda mulai mau meninggalkan kebiasaan buruk, demi persahabatan dengan Roh Kudus, lihat hasilnya dahsyat. Hasilnya dahsyat. Ketika kita mulai mau mengorbankan waktu-waktu untuk kesenangan daging, dan mulai berdoa, menyembah Dia, maka kemudian hasilnya akan nyata. Ya saudaraku, jadi kebergantungan ini menjadi dasar bagi kesungguhan kita untuk bersahabat dengan Roh Kudus. Ayat yang tadi saya ulang lagi, tapi dalam penekanan yang berbeda, Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu,
maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Lihat, Yesus bangkit oleh Roh Kudus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Betapa pentingnya Roh Kudus bagi Yesus. Yesus lahir oleh Roh Kudus. Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Yesus melayani bersama Roh Kudus. Yesus bisa menanggung penderitaan di kayu salib oleh kekuatan dari Roh Kudus. Dan dia bangkit dari kematian oleh Roh Kudus, dan dia naik ke surga. Awan-awan bicara Roh Kudus membawa dia naik ke surga. Saudaraku, jika Yesus saja sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus, terlebih-lebih kita. Kita renungkan sejenak. Jika Yesus yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia sangat bergantung kepada Roh Kudus, apalagi kita. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, selain kita butuh Roh Kudus, kita bergantung kepada Dia. Kita menyadari tanpa Dia kita tak berdaya. Dan tidak akan ada hasil yang maksimal tanpa Dia. Yang kedua, untuk membangun persahabatan dengan Roh Kudus, karena Dia pribadi agung, pribadi Allah sendiri, maka kita harus memiliki rasa hormat kepada Dia. Ya, hormat di sini bukan orang berdiri kalau hormat, bukan. Hormat itu respect, reverence, ya. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kita nggak layak untuk bersanding bersahabat dengan Dia. Dia itu Allah, kita hanya ciptaan. Itu pun ciptaan yang banyak kali menyebalkan. Karena banyak berbuat salah dan dosa. Tetapi Dia mau untuk menolong kita. Demi kita ini milik Kristus. Demi kita ini telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus. Kita milik Tuhan Yesus. Itu sebabnya Roh Yesus menyertai kita, agar kita akan hidup bersama Yesus selama-lamanya. Tapi kalau kita tidak memiliki rasa hormat kepada Roh Kudus, kemudian kita akan cenderung mendukakan hatinya. Saudaraku, Roh Kudus adalah pribadi agung mulia. Dia indah, dia elegan, dia berkelas. Dia bukan pribadi murahan, tetapi dia pribadi yang murah hati. Jadi tidak akan membuat manifestasi yang merendahkan kita juga. Dia sahabat kita yang mulia, sahabat yang indah. Kalau kita bersahabat dengan Dia, Dia tidak akan mempermalukan kita. Sebab kita sahabatnya. Nah, kalau kita sebagai sahabatnya, kita mengalami banyak kegagalan, kita mengalami banyak kerusakan, kita mengalami banyak kerugian, di mata masyarakat kita adalah pribadi yang hancur lebur, yang kemudian menjadi bahan cemoohan, menjadi bahan pembicaraan, bahan cibiran. Apakah dia sebagai sahabat kita akan senang? Tentu tidak. Seorang sahabat tidak akan membiarkan sahabatnya celaka. Itu sebabnya saudaraku, karena dia adalah pribadi Allah yang agung, mulia, dan indah. Dan kalau kita mau membangun persahabatan dengan Dia, maka Dia tidak akan membiarkan kita terpuruk. Dia tidak akan membiarkan kita dalam kehinaan, tidak tertolong. Dan karena Dia sahabat yang maha kuasa, saudaraku, maka kemudian Dia lebih dari cukup untuk menolong kita. Kembali ke ilustrasi saya tadi, waktu mau menyeberang, kemudian ditemani polisi lalu lintas. Apa dia tidak sanggup menghentikan arus lalu lintas? Lebih dari sanggup. Nah, kalau saya ditemani dia lalu saya keserempet motor, kan dia malu.
Dia kan sebagai polisi, dia sanggup untuk nyetop semua kendaraan yang ada. Termasuk tronton yang besar sekalipun, dia bisa stop. Nah, saya sahabatnya, dia tidak akan membiarkan saya celaka. Sebab dia berwenang untuk mengaturnya. Saudaraku, itu sebabnya ketika kita bicara tentang persahabatan dengan Roh Kudus. Maka ketika kita mengalami lawatan Tuhan, mengalami manifestasi jamahan Roh Kudus, itu adalah pengalaman yang indah, pengalaman yang agung, pengalaman yang mulia, bukan pengalaman yang, maaf kata ya, mungkin bikin kita malu. Ya, kita mungkin pernah mendengar ada manifestasi-manifestasi. Orang menyebutnya itu adalah urapan dan jamahan Roh Kudus, tetapi kok kalau dilihat sepertinya orang menjadi ragu apakah Roh Kudus begitu cara kerjanya. Sebab dia adalah pribadi yang suci, tentu pekerjaannya suci. Dia adalah pribadi yang agung dan mulia, tentu pekerjaannya juga agung dan mulia. Jadi ketika kita bersahabat dengan Roh Kudus, saudaraku, kita akan dibawa kepada pengalaman-pengalaman semacam itu. Ya, haleluya. Persahabatan selain didasari oleh rasa saling membutuhkan, juga didasari oleh sikap saling menghormati, saling menghargai. Sehingga ketika kita mau bersahabat dengan Roh Kudus, kita mohon Dia memenuhi kehidupan kita. Kita tidak akan sembarangan hidup. Kita tidak akan sembarangan bicara. Kita tidak akan sembarangan dandan. Kita tidak akan sembarangan berperilaku. Kalau kita yakin itu akan mempermalukan Tuhan, kalau kita yakin itu akan membuat nama Tuhan menjadi tercemar, maka kita rela untuk meninggalkannya. Meskipun itu model, itu tren dunia ini, itu sedang hit, sedang menjadi viral dan segala macam. Tetapi kalau kita tahu itu tidak akan berkenan, tidak akan memuliakan sahabat agung kita, kita rela untuk tidak melakukannya. Demi persahabatan kita dengan Tuhan, kita rela berkorban. Tetapi apa yang kita terima sebagai hasilnya jauh lebih indah daripada pengorbanan kita itu. Jadi ketika ada anak Tuhan hidup pantas, hidup sopan, ya, menghormati nama Tuhan, menghormati hadiratnya. Orang lain kenal kita sebagai orang Kristen dan kita menjaga hal itu agar nama Tuhan tidak dipermalukan. Oh saudaraku, itu adalah modal bagi persahabatan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Roh Kudus. Ya, satu, kita bergantung penuh kepadanya. Kita butuh banget, maka kita tidak mau membuat Dia jauh dari kita. Karena kelakuan kita, karena perbuatan kita yang tidak menyenangkan Dia. Kita juga menghormati Dia, menjaga Dia. Karena Dia juga akan menjaga kita dalam kehormatannya. Haleluya. Ya, saudaraku. Nah, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mau nanya, selain di rumah, aktivitas Anda di mana? Di kantor? Di toko? Di kampus? Di sekolah? Pertanyaannya, orang tahu nggak Anda orang Kristen? Tahu. Mereka menghormati Anda dan Tuhan Anda nggak? Itu menjadi pertanyaan. Ketika orang tahu kita anak Tuhan, kita wajib menjaga nama baik kehormatan Tuhan melalui perbuatan kita sehari-hari. Jangan orang bilang, itu katanya Kristen, kok seperti itu? Ya. Jadi saudaraku, di dalam Efesus pasal 4 ayat 29-31, di sana dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun,
di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Roh Kudus begitu penting. Tidak ada cara lebih baik kecuali kita bersahabat dengan Dia. Kalau Roh Kudus sampai menjadi musuh, itu musuh yang sangat mengerikan. Tak ada satu yang bisa bertahan bermusuhan dengan Allah. Jadi, mengambil keputusan untuk bersahabat dengan Roh Kudus itu sangat-sangat bijaksana. Tetapi tidak boleh jalan sendiri. Kita bergantung kepada pimpinannya. 2, harus menghormati dia. Tidak boleh mendukakan hatinya. Wah, kalau begitu banyak yang harus saya korbankan. Yes. Tapi pengorbananmu itu akan dibalas dengan berkat yang luar biasa. Karena pribadi Maha Kuasa ini membelamu dalam segala perkara. Menyertai. Kesimpulan saudaraku, jika mau bersahabat dengan Roh Kudus pribadi agung itu, kita tidak bisa hidup sembarangan dan tidak bisa sembarangan hidup. Ulang. Jika mau bersahabat dengan pribadi agung itu, yaitu Roh Kudus, kita tidak bisa hidup sembarangan dan sembarangan hidup. Hidup sepantasnya sahabat Roh Kudus. Hidup sepantasnya warga sorga. Hidup sepantasnya anak-anak Tuhan. Haleluya. Yang ketiga terakhir, untuk membangun persahabatan dengan Roh Kudus, karena Dia Allah, sepantasnya kita percaya penuh kepada Dia. Ya, persahabatan dibangun atas kebutuhan, saling membutuhkan, saling menghormati, dan saling percaya. Apakah Anda percaya kepada Tuhan? Mudah-mudahan jawabannya ya. Ya, saya percaya Tuhan. Pertanyaan kedua lebih sulit. Apakah Tuhan bisa percaya pada Anda? Persahabatan dibangun oleh saling percaya. Ya, haleluya. Rasa saling membutuhkan dan saling menghormati, menghargai adalah dasar membangun persahabatan. Yang berikutnya adalah saling percaya. Roh Kudus adalah Allah. Selayaknya lah kita percaya penuh kepadanya. Kebimbangan dan ketidaktaatan adalah pelecehan terhadap kodrat ilahinya. Tahukah Anda bahwa ketika kita bimbang, itu kita melecehkan Dia sebagai Allah. Dan ketika kita tidak taat, itu bentuk pemberontakan kepada Allah. Apakah persahabatan diisi dengan pelecehan dan pemberontakan? Tidak mungkin. Ya, saudaraku, itu sebabnya banyak kisah dalam Alkitab di mana Allah memberi perintah atau petunjuk yang tidak masuk akal. Petunjuk untuk Yosua agar dia bisa merobohkan tembok Yeriko juga tidak masuk akal. Petunjuk kepada Gideon untuk mengalahkan tentara Midian juga tidak masuk akal. Petunjuk kepada Ishak ketika dia menghadapi bencana kelaparan juga tidak masuk akal. Petunjuk kepada Anda dan saya ketika kita membutuhkan terobosan banyak kali tidak masuk akal. Tetapi karena kita bersahabat dengan Roh Kudus, maka kemudian Tuhan tidak membutuhkan kita mengerti dan bisa menerima dengan akal sehat kita apa yang Dia nasihatkan.
Yang Tuhan perlu adalah kita percaya penuh kepada nasihatnya, kepada perintahnya, kepada petunjuknya. Tadi kembali ke ilustrasi saya ya, bersahabat dengan polisi lalu lintas. Pak, saya mau nyebrang, tapi kayaknya kendaraan nggak ada yang mau ngalah. Boleh tolong bantu saya nggak Pak? Ayo nyebrang dengan saya. Tapi begitu dia mau melangkah, sayanya yang maju mundur. Aduh Pak, gimana Pak nanti kalau aduh, sama saya tenang saja. Aduh Pak, saya takut Pak. Lama-lama dia marah juga kan. Bener gak? Ya, sayanya yang salah. Orang saya bersama dia polisi lalu lintas, kok sayanya takut? Nah, kan banyak kali juga kita mau bersahabat dengan Allah, tapi tidak disertai kesiapan untuk percaya penuh kepadanya. Terjadilah kebimbangan, terjadilah pelanggaran, terjadilah pemberontakan, dan itu memutuskan persahabatan. Contoh, 1 Samuel 15 ayat 22-23. Ya, ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Persahabatan putus. Saul. Siapa yang pilih Saul jadi raja? Tuhan. Siapa yang mengurapi dia sehingga dia berubah menjadi manusia lain? Tuhan. Siapa yang menyertai dia dalam segala pertempuran sehingga dia menang? Tuhan. Siapa yang merusak persahabatan? Saul. Wow. Saudaraku, lawan kata bersahabat adalah bermusuhan. Bermusuhan itu tandanya ada tidak percaya, ada penolakan, ada tidak taat, ada membantah, ada melawan, ada memberontak. Semua itu sama dengan memutuskan persahabatan. Nah, kalau persahabatan putus, jadinya bermusuhan. Kalau ditanya, apakah ada di antara kita yang mau bermusuhan dengan Tuhan? Tentu tidak. Karena bermusuhan dengan Tuhan artinya binasa. Bermusuhan dengan Tuhan artinya neraka. Dan di bumi ini, bermusuhan dengan Tuhan artinya tidak tertolong. Tentu tidak ada yang mau seperti itu. Kalau begitu kita semua membutuhkan persahabatan dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah mengulurkan tangannya. Mengundang kita untuk bersahabat dengan Dia. Memang SKB, syarat ketentuan berlaku, tetapi syarat ketentuan itu yang nanti judulnya adalah kita mengorbankan banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Demi kita bersahabat dengan Roh Kudus, akan dibalas oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa dahsyat. Sehingga kita mengatakan, oh yang lalu-lalu yang aku kira itu mulia, yang aku kira itu berharga, ternyata sampah dibandingkan dengan pengenalanku kepada Kristus. Itu kesaksian Rasul Paulus, yang menjadi kesaksian kita bersama, bahwa Yesus jauh lebih berharga, jauh lebih mulia, jauh lebih indah, jauh lebih dahsyat dari semua yang kita buang itu. Dari semua yang kita buang itu. Dan akhirnya kalau dibandingkan, itu tidak lebih daripada sampah-sampah. Saudaraku, dalam pekan doa kepenuhan Roh Kudus ini, mari jangan hanya minta dipenuhkan. Jangan hanya mengejar dan puas dengan berbahasa asing seperti yang Roh Kudus berikan.
Tetapi itu baru awal dari sebuah perjalanan persahabatan dengan pribadi agung ini. Pengalaman yang terindahnya itu adalah dalam persahabatan itu, dalam persekutuan itu. Tentu dipenuhkan dengan Roh Kudus itu indah, ya kan? Tetapi jauh lebih indah adalah hidup di dalamnya, dalam persahabatan dengan Roh Allah itu. Saudaraku, haleluya. Haleluya. Dan kesimpulan untuk yang ketiga, dalam banyak hal, Tuhan tidak perlu kita mengerti. Tuhan perlu kita percaya kepadanya. Saudaraku, untuk bersahabat dengan Roh Kudus, 3 hal. 1, ketergantungan kita. Kita mulai taat, kita mulai tahu diri, kita tidak melangkah sendiri, kita sangat bergantung padanya. Itu sebabnya Anda berdoa, itu sebabnya Anda bergantung padanya sebelum melakukan sesuatu, sebab Anda mau memastikan Dia menyertai Anda dan memberkati Anda. Ketergantungan itu yang pertama. Yang kedua adalah respect, hormat kita. Kita tidak mau mendukakan hatinya. Kita tidak mau mempermalukan sahabat agung ini. Sebab dia juga menjaga kita agar kita tidak dipermalukan. Dan kita saling menghormati satu dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah percaya. Saling percaya. Kita bisa percaya Tuhan, pertanyaannya Tuhan bisa percaya kita enggak? Kita tidak terbiasa melanggar. Kita tidak biasa berbantah-bantah dengan dia. Kita tidak bimbang hati kita. Kita mau belajar percaya meskipun enggak ngerti. Tetap, sebab kadangkala, banyak kali, hikmat Allah jauh melampaui hikmat kita. Jadi ketika saat petunjuk-petunjuk Allah rasanya aneh, tetapi kita mau percaya saja. Sahabat agung kita tidak akan menjerumuskan kita. Dia akan membawa kita kepada kemenangan dan kemenangan. Bersahabat dengan Roh Kudus memang menuntut pengorbanan. Kita dan berisiko. Kita harus menjaga sikap kita. Tetapi berkatnya dahsyat. Ulang, saudaraku, bersahabat dengan Roh Kudus memang menuntut pengorbanan kita dan berisiko. Tetapi berkatnya dahsyat. Haleluya. Selamat membangun persahabatan yang lebih intim lagi dengan pribadi agung ini. Dengan Roh Kudus kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh, dan kita menikmati berkat-berkat yang semakin dahsyat. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di sorga, Allah yang begitu mengasihi kami. Sehingga Engkau yang adalah Allah berkenan untuk hadir dalam kehidupan kami manusia di bumi ini, Bapa. Di dalam Roh Kudus-Mu, Tuhan, Engkau Immanuel. Dan Engkau adalah sahabat yang begitu agung. Kami tidak layak bersahabat dengan Engkau. Tetapi karena darah Kristus telah menyucikan kami. Kami adalah milik-Mu, Tuhan. Maka Engkau dalam tanggung jawab-Mu, Engkau menyertai kami dalam hidup ini. Agar kami sampai kepada kekekalan. Sampai kepada kemuliaan yang Kau janjikan. Begitu pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan perjalanan kami gereja-Mu, Tuhan. Roh Kudus yang telah melahirkan kami kembali. Roh Kudus yang memberikan kepada kami iman. Roh Kudus yang memberikan kepada kami pertolongan. Roh Kudus yang memberikan kepada kami kekuatan dan kuasa. Roh Kudus juga yang akan menyempurnakan kami, Tuhan. Karena gereja-Mu harus disempurnakan. Tidak boleh ada cacat dan celah atau yang serupa itu. Dan hanya dengan pertolongan Roh Kudus kami bisa mencapai kesempurnaan itu. Roh Kudus juga yang akan menyingkirkan gereja dari aniaya yang dahsyat. Tuhan, Roh Kudus juga yang akan membangkitkan orang-orang percaya pada kebangkitan yang pertama. Tuhan, kalau Engkau begitu bergantung kepada Roh Kudus, sebenarnya kami pun harus tahu diri betapa lebihnya kami, Tuhan. Namun seringkali kami tidak menyadari hal itu, tetapi melalui firman-Mu ini, Bapa,
Engkau menerangi hati kami. Betapa kami Tuhan tidak perlu mengalami kerugian-kerugian karena kegagalan-kegagalan. Dan kami tidak perlu dipermalukan kalau kami tahu bagaimana kami bersahabat dengan Tuhan. Kalau kami tahu bagaimana kami hidup dalam pimpinan dan kuasa-Mu ya Allah. Dan biarlah Tuhan ajar kami, tuntun kami Tuhan untuk membangun persahabatan dengan Tuhan lebih dalam lagi, lebih indah lagi ya Tuhan. Karena Engkau adalah pribadi yang begitu indah. Tuhan, kami tidak perlu ketakutan menghadap Engkau sebab Engkau telah membenarkan kami. Engkau telah menyucikan kami Tuhan, dan biarlah dengan berani hati kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan kami boleh mau mulai menata hidup kami demi persahabatan kami dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan perjalanan kami selanjutnya adalah perjalanan dalam persahabatan dengan Tuhan dalam Roh Kudus-Mu yang Engkau telah karuniakan memenuhi kami. Terima kasih Bapa. Tuntun kami, sertai kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.